Ini adalah Vivo V30e, smartphone V-series paling terjangkau dari Vivo untuk paruh awal 2024. Smartphone ini memiliki desain yang baru, tipis dan ringan yang membuatnya beda dari pendahulunya. Baterainya 5500 mAh, lebih besar dari rata-rata smartphone di kelasnya. Ada 50 megapiksel main camera dengan Sony IMX882 kamera sensor. Ada juga all new Aura Light Portrait. Sementara untuk dapur pacu smartphone ini pakai Qualcomm Snapdragon 4 nanometer 5G prosesor. Oke, kita langsung aja kupas tuntas smartphone yang ini. Ya, Vivo V30e ini masih satu keluarga dengan Vivo V30 dan V30 Pro yang udah pernah kita review sebelumnya ya. Kalian udah nonton kan yang dua itu? Atau masih kelewat yang kedua itu? Nah, kalau belum nonton review yang kedua itu, kemungkinan besar kalian kelewat karena belum subscribe. Jadi jangan lupa di subscribe dan nyalain loncengnya supaya nggak kelewatan video review kami. Nah, langsung aja kita mulai review satu ini, mulai dari paket penjualannya. Di sini tentunya ada unit smartphone-nya. Lalu ada 44 watt flash charge. Jadi di sini ada chargernya nih ya. Kemudian ada kabel USB Type-C dan ada soft case. Lalu ada screen protector yang udah langsung terpasang di layar smartphone dan ada SIM tray ejector serta paket dokumen. Jadi isi paket penjualannya terbilang lengkap di sini. Nah, kalau dibandingkan dengan pendahulunya, desain si Vivo V30e ini kalau dibandingkan sama V29e, ini kelihatan jauh lebih mewah ya. Ini karena ada penggunaan ultra slim body dengan 3D curve screen yang membuatnya jadi tipis dan nyaman saat digenggam. Selain itu, desain seperti ini juga pertama kali digunakan di V-series dengan akhiran E atau I yang membuatnya berasa naik kelas aja nih. Untuk desain modul kamera, ini terlihat elegan dengan gaya Time Messenger Camera Module. Ini terinspirasi dari jam tangan mewah katanya Vivo ya. Nah, ini memang terlihat mirip dengan sebuah jam tangan analog sih ya, khususnya bagian pinggirnya yang memiliki tekstur bergerigi mirip dengan frame di jam tangan. Secara keseluruhan, bodi belakangnya ini punya dua tekstur seperti ini nih ya. Nah, oke, lanjut untuk opsi warnanya. Ada dua pilihan di sini. Ada giri merah seperti yang di tangan kami ini, dan yang satu lagi adalah banyu biru. Hal menarik soal warnanya ini, Vivo menyebutkan jika kata giri ini melambangkan gunung dan suburnya tanah di Indonesia. Sedangkan kata banyu melambangkan perairan di Indonesia yang tentunya perairan kita melimpah ya. Nah, masih terkait air, smartphone ini memiliki sertifikasi IP rating di mana dia punya IP64 yang membuatnya aman dari percikan air untuk empatnya dan dia kedap dari debu karena depannya ada 6 bukan 5. Nah, untuk materialnya, untuk yang giri merah ini menggunakan glass ya di back covernya. Untuk dimensi tingginya 164,36 mm, lebarnya 74,75 mm. Untuk ketebalannya ada sedikit perbedaan ya di kedua V30e ini ya. Untuk yang giri merah ini ketebalannya adalah 7,75 mm, sementara yang banyu biru itu ketebalannya di 7,65 mm. Sementara untuk bobotnya juga sedikit beda. Giri merah ini bobotnya sekitar 188 gram, sementara yang banyu biru ada di 179 gram. Meski demikian, keduanya tetap merupakan smartphone yang tipis dan ringan. Menariknya lagi, dengan bodi tipis, Vivo masih bisa menyelamatkan baterai yang berkapasitas 5500 mAh di smartphone yang satu ini. Nah, untuk sisi kanan kita lihat ada tombol power, tombol volume up and down. Lalu di atas ada mikrofon. Di sisi kiri ini kosong ya. Di bawah ada SIM tray hybrid, bisa untuk 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Kemudian ada mikrofon, USB-C dan speaker. Jadi terlihat ya kalau smartphone ini memang hanya dilengkapi dengan single speaker seperti lini V30 series yang lainnya juga. Terkait kualitas suaranya, treble-nya sedikit kurang rapi dan volume suaranya secara keseluruhan agak kurang lantang. Tapi kalau untuk penggunaan online meeting atau video call ini masih bisa diandalkan. Apalagi di sini ada fitur audio boost yang bisa meningkatkan volume sampai 200%. Ini sangat membantu untuk online meeting atau video call. Beralih ke depan, ini adalah layar 6,78 inci AMOLED Curved Ultra O screen. Resolusinya 2400 x 1080 pixel. Refresh rate-nya adaptif up to 120 Hz. Jadi refresh rate ini bisa naik hingga 120 Hz saat aktivitas seperti scrolling di layar ya. Dan dia akan turun ke 60 Hz kalau nggak ada aktivitas. Nah, dalam menu, kalau kita milih mode layar 120 Hz, akan muncul opsi untuk milih aplikasi mana saja yang boleh jalan di 120 Hz. Kemudian untuk brightness, untuk pengujian indoor, brightness-nya itu ada di kisaran 480 nits. Ini udah dekat dengan klaim Vivo di 500 nits. Kemudian untuk simulasi outdoor, tingkat brightness-nya itu bisa mencapai kisaran 997 nits, sesuai dengan klaim Vivo 1000 nits.
Kemudian untuk color gamut terdapat 3 pilihan color profile di Vivo V30e ini. Ada standar, profesional, dan bright. Untuk hasil color gamutnya bisa lihat di tabel ini ya. Terlihat mode standar itu punya color gamut coverage yang mendekati 100% DCI-P3. Vivo sendiri mengklaim kalau layarnya ini punya color gamut di 100% DCI-P3, jadi udah memenuhi klaim tersebut. Kemudian untuk mode profesional ini dioptimalkan lebih ke arah 100% sRGB. Nah ini kemungkinan besar yang kalau kalian kreator ya atau suka ngedit-ngedit foto, video, pakainya yang ini nih ya. Nah untuk sertifikasi dia udah dapat SGS Triple Certification. Sertifikasinya terdiri dari SGS Low Blue Light, SGS Low Motion Blur, dan SGS Low Flicker. Kemudian untuk bezel layarnya ini udah tipis ya, dengan screen to body ratio yang diklaim mencapai 93,3%. Di sini juga ada in-display optical fingerprint sensor. Tentunya untuk keamanan ya. Beralih ke atasnya, di bezel layar ini ada earpiece. Lalu ada kamera 32 megapiksel HD front kamera, bukaannya f2.0, field of view-nya 84 derajat, dan ini adalah kamera fixed focus. Untuk opsi perekaman videonya ini up to 1080p 30 fps. Beralih ke belakang, ini adalah kamera utamanya, 50 megapiksel main camera. Sensornya Sony IMX882 dengan bukaan f1.79, field of view-nya 93 derajat, dan ada autofocusnya tentunya ya. Opsi perekaman yang satu ini up to 4K 30 fps dan ada juga 1080p 60 fps. Kemudian masih ada kamera yang pakai 8 megapiksel super wide angle, bukannya f2.2, field of view 120 derajat, dan ini fixed focus. Ini kamera ultra wide tentunya. Opsi perekaman videonya itu sampai dengan 1080p 30 fps. Lalu sama seperti keluarga V30 series lainnya, di sini juga ada All New Aura Light Portrait. Nah, All New Aura Light Portrait ini merupakan fitur unik eksklusif yang hanya dimiliki oleh Vivo V series. All New Aura Light ini diklaim menghasilkan cahaya yang 45 kali lebih soft atau lebih lembut. Penyebaran cahayanya ini 9 kali lebih luas dan dia 19 kali lebih akurat dalam mengendalikan cahayanya. Untuk hasilnya nanti kita lihat di pengujian kamera ya. Untuk fitur-fitur ada banyak, dicek aja daftar ini. Ini seperti biasa Vivo V series, fitur-fitur kameranya segudang memang. Untuk spesifikasi internalnya, SoC-nya menggunakan Snapdragon 6 Gen 1 dengan fabrikasi 4 nanometer. Untuk detail tentang SoC yang satu ini udah pernah kita bahas di video yang berbeda sebelumnya ya. Kalau belum tahu spesifikasi detail SoC itu bisa langsung cek aja video yang satu itu. Udah jelas kok ya waktu itu. Untuk RAM, 8GB LPDDR4X dan kapasitas RAM ini bisa kita extend dengan 8GB lagi, tapi ini menggunakan fitur extended RAM. Untuk storage ada dua opsi, ada 128GB dan 256GB. Untuk yang kita uji ini yang pakai yang 256GB ya, dan storage ini menggunakan UFS 2.2. Tenang, bukan eMMC ya. Untuk sistem pendingin ini pakai Ultra Large Smart Cooling System dengan total cooling area di 15.300 mm persegi dan ada 7 integrated temperature sensor. Untuk baterainya ini 5.500 mAh yang membuat Vivo menjadi V series dengan kapasitas baterai paling besar. Lalu untuk chargingnya, Vivo V30 ini udah support teknologi 44 watt flash charge atau 44 watt flash charge dengan 24 dimension security protection. Selain baterai yang besar, ada juga fitur super battery saver di mana Vivo mengklaim kalau baterai tersisa 1% pun, kita masih bisa pakai smartphone ini atau telepon sekitar 24 menit. Wah, menyelamatkan sekali ya. Selain itu, Vivo menyebutkan kalau baterai smartphone ini juga dilengkapi dengan 4-year battery health protection dengan klaim baterai health-nya itu akan tetap terjaga di atas 80% setelah 1.600 kali siklus pengisian daya. Untuk sensor-sensor tenang, ini masih lengkap sampai gyroscope hardware juga masih ada di sini. Untuk konektivitas 5G, ya 2G, 3G, 4G, 5G bisa semuanya. Wi-Fi-nya Wi-Fi 5, Bluetooth-nya versi 5.1. NFC-nya tentunya khas Vivo pakai NFC multifunction. Jadi bisa digunakan untuk emulasi akses card. USB tentunya bisa OTG, dan kalau ditanya adalah soal bisa display auto atau tidak, sayangnya emang ini belum bisa. Di kelas ini sih wajar ya. Untuk kemampuan security-nya, tentunya dia pakai in-display optical fingerprint sensor dan ada face unlock. Untuk OS, dia pakai Vantage OS 14 dengan basis Android 14. Ada 50-month smooth experience, jadi jaminan bahwa UI smartphone ini akan tetap terasa mulus digunakan sampai 50 bulan.
Untuk update-nya, Vivo menjanjikan dia akan mendapatkan 2 kali Android update, atau ada yang bilang itu Android update-nya 2 tahun. Dan untuk security update-nya hingga 3 tahun. Sekarang kita lanjut ke pengujian performanya dengan benchmark dulu ya. Antutu 9 kita dapat 489 ribuan. Sementara untuk Antutu 10 tanpa kipas 522 ribuan. Dengan kipas sama 522 ribuan juga. Terlihat ya, mau pakai kipas atau tanpa kipas, skor yang dihasilkan di Antutu 10 ini mirip-mirip aja. Bahkan hampir sama persis. Untuk Geekbench 6, single core di 929 dan multicore di 2358. Trademark Slingshot Extreme OpenGL, grafik skornya di 4024. Trademark Wildlife Stress Test tanpa kipas, base score di 2404 dan lowest score di 2396. Jadi stability-nya ada di 99,7%. Untuk GFX Bench Manhattan 3.1 1080 offscreen dia dapat 46 fps. Car Chase 1080 offscreen 24 fps. Nah, kalau ada yang nanya CPU throttling test hasilnya bagaimana? Ini sih tidak terdeteksi ada throttling sama sekali selama pengujian setengah jam. Luar biasa, stabil banget. Nah, lanjut ke pengujian gaming. Nah, dalam pengujian gaming kali ini ya, kita menggunakan mode boost yang ada di side panel seperti ini ya. Oke, kita langsung mulai aja ke Genshin Impact. Dengan settingan highest 60 dan skenario jalan-jalan dari Liyue ke Mondstadt bolak-balik selama setengah jam tanpa kipas, frame rate yang dihasilkan ada di kisaran 33 sampai 40 fps. Bahkan tak jarang frame rate-nya itu ada di atas 40 fps. Kemudian setelah setengah jam dimainkan, kita cek suhu permukaan bodi smartphone ini. Untuk bagian layarnya, titik terpanas kita temukan di bagian atas dengan suhu sekitar 44 sampai 45 derajat Celcius. Sementara untuk area tengah hingga bawah, suhunya kurang dari 40 derajat Celcius. Lalu untuk bodi belakang, titik terpanasnya kami temui di area sekitar modul kamera dengan suhu di kisaran 43 sampai 44 derajat Celcius. Untuk area lainnya suhunya ada di bawah 40 derajat Celcius. Oke, sekarang kita lanjut lagi pengujiannya dengan pakai kipas ya. Hasilnya frame rate yang dihasilkan itu lebih stabil di kisaran 35 fps. Selain itu terkadang frame rate ini bisa berjalan di atas sekitar 45 fps bahkan lebih. Jadi untuk ranking-rankingan ini kita bisa kasih B baik pakai kipas maupun tanpa kipas. Lanjut untuk PUBG Mobile. Sayangnya di sini settingan grafis yang terbuka itu mentok di Smooth Ultra ya. Jadi di 40 fps aja. Ya kalau segini sih nggak ada masalah. Orang tadi Genshin Impact aja bisa kencang begitu. Ya di sini jalannya 40 terus. Sedikit ada harapan bahwa ini nanti bisa dibuka ya. Sayangnya untuk sekarang mentok di situ aja. Ya tentunya 40 fps-nya mulus lancar terus-terusan. Lanjut. COD Warzone. Saat default refresh rate layar saat menjalankan game ini adalah 60 Hz. Jadi kita menggunakan mode refresh rate high untuk mengatur aplikasi ini supaya bisa jalan di 120 Hz. Sekarang kita coba ya ke gamenya ya. Pengujian kami lakukan dengan settingan grafis high, frame rate uncapped dan dimainkan sebanyak 4 game berturut-turut. Nah, saat di match keempat kita coba cek frame rate dan hasilnya. Frame rate di sini ternyata masih aman di kisaran 30 sampai 50-an fps. Kemudian untuk suhunya bagian layar ada di kisaran 40 sampai 41 derajat Celcius di bagian tengah atas. Sedangkan untuk bodi belakang suhunya itu cuma ada di kisaran 38 derajat Celcius aja. Lanjut ke Mobile Legends. Settingan grafis yang terbuka di sini yaitu ultra dengan frame rate di high. Jadi saat dimainkan game ini bisa jalan dengan lancar di 60 fps. Ini sih keentengan sebetulnya ya. Tapi nggak apa-apa. Paling nggak 60 mulus lancar. Udah enak banget. Lanjut ke Subway Surfer. Nah di game ini kita bisa menikmati layar 120 Hz-nya karena game ini bisa jalan di 120 fps. Dengan catatan refresh rate layarnya memang harus kita pindahin ke mode 120 Hz dulu. Oke, sekarang kita pindah ke pengujian kamera seperti biasa bareng sama Chris dan Ihsan. Oke, di tangan saya kali ini sudah ada Vivo V30e nih teman-teman. Jadi langsung aja kita lihat kemampuan kamera seperti apa. Pengujian kali ini akan bareng Ihsan ya. Jadi sampel-sampel videonya akan dari dia. Cuman untuk penjelasan kamera kali ini masih sama saya. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan kameranya. Oke, pertama-tama kita mau lihat kemampuan mikrofonnya. Jadi suara yang teman-teman dengar sekarang ini adalah suara langsung dari mikrofon smartphone-nya. Saya nggak pakai mikrofon eksternal di sini dan kualitasnya kurang lebih seperti ini suaranya ya. Dan sayangnya lagi hujan ya. Lagi hujan di sini, mungkin sekalian buat tes aja lah. Kira-kira suara kita tuh masih jelas atau enggak. Kenapa baru dites sekarang? Karena emang cuacanya lagi kurang bagus teman-teman. Mau siang, mau sore, mau malam ini kadang hujan terus di daerah sini. Jadi ya kurang lebih beginilah kalau kalian mau pakai video sehari-hari atau vlogging. Nah, karena lagi memang hujan terus banget ya, mungkin suaranya tuh kurang optimal. Yang jelas kalau kalian pakai mikrofonnya ini di kondisi ruangan yang nggak seberisik tadi mah, mikrofonnya aman-aman aja ya. Aman kok. Aman ya? Sip.
Oke, sekarang kita lihat kualitas video selfie-nya. Untuk hasil videonya dari segi stabilisasi sayangnya belum stabil ya. Jadi kalau mau ngevlog dengan kamera selfie-nya, kami sarankan untuk menggunakan tripod supaya hasilnya jadi lebih stabil. Kemudian untuk opsi perekamannya sayangnya hanya tersedia di 1080p 30 fps aja ya, nggak bisa lebih. Terkait kualitas gambarnya sendiri, menurut kami ini udah oke, detailnya dapat dan ketajamannya juga pas. Kalau soal dynamic range, ini akan lebih fokus ke bagian wajah ya. Di sini belum ada fitur seperti HDR video untuk meningkatkan dynamic range-nya. Jadi kondisi backlight seperti ini, area highlight akan terlihat overexpose. Ini pinter-pinter pengguna menyesuaikan sumber cahaya juga ya. Kalau di pencahayaan yang ideal, gambarnya sih bagus-bagus saja. Kemudian lanjut ke kamera utamanya. Saat dibawa jalan, video yang dihasilkan cukup stabil selama fitur stabilizernya aktif ya. Untuk hasil perekamannya juga sudah oke dengan detail dan ketajaman yang tinggi. Kalau untuk dynamic range-nya masih lumayan ya. Setidaknya wajah kita masih dapat terlihat dengan baik di sini dan bagian highlight-nya itu nggak sampai yang abis banget. Lalu di sini juga ada opsi perekaman 1080p 60 fps untuk video yang lebih smooth. Sayangnya saat menggunakan resolusi ini fitur stabilisasi videonya tidak bisa dinyalakan. Jadi videonya terlihat agak goyang ketimbang mode 30 fps-nya tadi. Kami sedikit menemukan masalah di kamera utamanya ini, di mana saat kondisi siang seperti ini, hasil videonya jadi bisa nge-freeze seperti ini. Suara tetap berjalan dengan normal, hanya saja gambarnya yang nyangkut. Tadinya kami pikir ini cuma masalah player di HP-nya aja. Tapi saat kami putar di device lain atau perangkat lain, videonya juga tetap nge-freeze ya. Dan ini spesifik untuk kamera utamanya aja. Kalau kamera lainnya aman. Tapi yang perlu diingat, kejadian nge-freeze seperti ini jarang-jarang ya. Dan kami mengalaminya juga di kondisi smartphone panas dan kondisi sekitar juga lagi panas. Kami sudah melaporkan hal ini ke Vivo, dan Vivo sudah menjanjikan akan ada update untuk memperbaiki masalah ini. Sekarang kita beralih ke kamera ultrawide-nya. Untuk opsi perekaman yang terbuka di sini maksimum sampai 1080p 30 fps saja. Kalau terkait kualitas gambarnya sendiri memang belum sebagus kamera utamanya ya. Namun seenggaknya detail masih dapat di sini. Selain itu fitur stabilisasinya juga bisa dinyalakan di sini dan videonya aman, stabil videonya. Hal aneh yang kami temukan adalah tentang warna. Di beberapa situasi kami merasa warna video di kamera ultrawide-nya ini agak cenderung kehijauan atau kadang bisa jadi kebiruan. Terlihat jelas apalagi jika kita bandingkan dengan kamera utamanya. Semoga hal ini juga bisa diperbaiki oleh Vivo ya. Untuk kondisi low light di kamera selfie-nya ini masih oke. Noise memang masih cukup terlihat tapi menariknya detail masih terjaga. Kemampuan menangkap cahayanya cukup baik, jadi video masih cukup terang. Dari segi frame rate saat kami cek videonya mengalami frame drop ke sekitar 24 fps. Jadi videonya memang tidak semulus saat kondisi cahaya ideal, di mana videonya jalan normal 30 fps. Pada setting kamera, kami juga tidak menemukan adanya opsi untuk mematikan auto fps-nya ini sayangnya. Nah, lanjut ke kamera utamanya. Menurut kami sih kalau untuk rekam di kondisi low light, kamera utamanya ini yang paling bisa diandalkan ya. Soalnya detail yang ditangkap sangat jelas dan videonya lebih terang juga. Noise-nya juga lebih bersih. Saat dibawa jalan, jitter dari stabilizernya masih cukup terasa, tapi ini masih di level yang wajar menurut kami. Saat kita pakai mode 1080p 60 fps, video akan terlihat lebih gelap dan ini sangat wajar ya. 60 fps memang butuh cahaya yang lebih banyak ketimbang 30 fps. Dari segi frame rate juga kamera utamanya ini aman ya. Kami tidak mengalami frame drop seperti di kamera selfie-nya tadi. Lanjut ke kamera ultrawide-nya. Menurut kami sih ini terasa sangat jomplang ya dengan kamera utamanya tadi. Video dihasilkan lumayan gelap, noise dan jitternya cukup terasa. Wajar sih kalau di kelas menengah seperti ini kamera ultrawide-nya bukan yang hebat-hebat banget. Jadi saran kami sih kalau low light seperti ini pakai kamera utamanya aja. Untuk hasil foto-fotonya kurang lebih seperti ini. Mau itu kamera selfie, kamera utama, ataupun kamera ultrawide-nya, semua sudah bisa diandalkan dalam menangkap gambar. Masalah yang kami temukan hanya di kamera ultrawide-nya aja. Mirip seperti di mode video tadi, entah kenapa di beberapa situasi fotonya bisa jadi kurang oke warnanya. Kadang bisa jadi kehijauan, kadang bisa jadi kebiruan gitu. Oke, salah satu yang dibanggakan oleh Vivo dari kameranya ini adalah 2x Professional Portrait Mode-nya, yang menghasilkan efek bokeh yang terlihat natural. Dan meskipun ini digital zoom, tapi detailnya masih oke loh. Gambar belum terlihat pecah dan overproses selama tidak di zoom ya. Kalau kita pixel peeping ya akan terlihat juga jejak processingnya. Dan yang kami salut, meski di low light, mode 2x-nya ini juga bagus hasilnya. Fotografi low light-nya sih patut diacungi jempol. Selain itu, untuk kamera utama, terdapat 3 mode warna yang dapat kita pakai sesuai selera masing-masing. Ada vivid, textured, dan natural. Secara default, mode warnanya ini ada di vivid ya. Di kondisi malam, mode autonya seperti sudah otomatis mengaktifkan night mode-nya. Jadi foto-fotonya sudah cukup terang dan bersih dari noise. Ketika kita pakai mode night mode khususnya, shutter speed akan lebih lama, tapi menurut kami hasilnya tidak terlalu jauh beda. Jadi mode autonya aja udah cukup bagus. Kalau misalnya masih kurang, tentunya masih ada LED flash andalan Vivo ya, yang Vivo sebut sebagai All New Aura Light Portrait, yang bisa menjadi sumber cahaya tambahan. Memang Aura Light-nya tidak sebesar V30 atau V30 Pro ya, tapi ini sudah cukup oke untuk foto-foto low light. Warna juga bisa kita atur dari putih ke orange hingga ke merah. Khas Aura Light Vivo lah ini.
Nah, kita lanjut ke fitur ekstra. Di sini ada mode Pro untuk foto. ISO bisa kita atur dari 50 sampai 3200. Lalu kita bisa atur shutter speed-nya dari 1/12.000 sampai 32 detik. Selain itu di mode Pro ini juga ada fitur RAW-nya. Lanjut ke fitur ekstra lainnya, di sini ada mode Dual View yang bisa kita gunakan untuk merekam video dari kamera selfie dan kamera utamanya secara bersamaan. Lalu untuk fitur ekstra lainnya ada mode slow motion juga di sini dengan resolusi 720p 120 fps. Oke, itu dia pengujian kameranya Vivo V30i. Kalau ditanya apa aja masih terasa kurang dari kameranya ini, kalau menurut kami sih yang pertama, ada di bagian selfie-nya, di mana videonya itu belum bisa stabil. Kemudian sedikit berharap jika kamera selfie dan ultrawide-nya punya resolusi di atas 1080p 30 fps. Lalu untuk kamera utamanya juga 1080p 60 fps-nya belum bisa stabil, dan sedikit berharap juga ada perbaikan dari segi warna di kamera ultrawide-nya. Sedangkan kalau ditanya apa yang paling menarik dari kameranya Vivo V30i ini ada di hasil foto-fotonya ya. Baik terang ataupun low light, hasilnya tuh keren-keren. Terlebih lagi dengan mode 2x Professional Portrait Mode-nya, ini tuh asik banget untuk foto-foto orang. Belum banyak yang bisa 2x zoom di mode portrait seperti ini, terutama di smartphone mid-range ya. Oke, sekian pengujian kameranya Vivo V30i. Kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Ya, kita lanjut lagi untuk pengujian baterai. Lokal YouTube video playback ya, 1080p. Jadi kita download dulu videonya lalu kita jalankan secara offline. Pertama-tama kita tes dulu di mode refresh rate yang smart switch atau mode adaptifnya. Hasilnya baterai smartphone ini mampu bertahan hingga 24 jam 11 menit. Mengejutkannya lagi saat kami cek ternyata layar smartphone ini jalannya di 120 Hz. Oke, karena penasaran kami tes lagi dengan mode 60 Hz-nya ya. Hasilnya baterai smartphone ini berhasil mencatatkan waktu hingga 31 jam 52 menit. Atau ya udahlah 32 jam. Mantep bener ya. Tapi kita lanjut nguji lagi ya. Dengan mode refresh rate kita atur kembali ke smart switch ya. Sekarang kita lihat untuk streaming YouTube 1080p 30 fps non HDR selama 1 jam. 3% turun baterainya. Ingat, ini 1 jam, bukan 30 menit seperti biasa. Kita naikkan ke 1 jam karena ya baterainya udah nyaris nggak bergeming kalau cuma dijalankan setengah jam doang. Lalu untuk swipe TikTok selama 1 jam, baterai turun 5%. Lagi-lagi mungkin ini terlihat normal, tapi ingat ini 1 jam. Biasanya pengujian kami adalah 30 menit. Lanjut untuk Genshin Impact selama 30 menit dengan settingan highest 60 fps tanpa kipas, kita dapat penurunan baterai di 8%. Jadi terlihat ya, di sini baterai 5500 mAh-nya berasa banget. Nah, untuk charging dari 0 sampai 50% membutuhkan waktu 35 menit, sementara untuk sampai 100% penuh kita butuh waktu 1 jam 17 menit. Hasil yang wajar-wajar aja. Lanjut untuk pengujian ekstra, untuk Netflix Wi-Fi-nya udah L1. Ini udah dukung streaming sampai Full HD tanpa dukungan HDR. Untuk YouTube, streaming bisa sampai 4K 60 fps tanpa dukungan HDR. Untuk haptic feedback secara standar, haptic feedback-nya emang nggak aktif ya. Saat kita coba aktifkan untuk kualitas getarannya menurut kami agak lemah di sini. Tapi untungnya kita bisa mengatur level getarannya sesuai dengan keinginan kita. Jadi di setting aja ya, cocok atau enggak buat kalian. Nah, untuk Wi-Fi sharing ini bisa ya dengan cara langsung menyalakan hotspot-nya aja. Untuk harganya yang 818 ada di 4.699.000, sementara untuk yang 8256 ada di 4.999.000. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ya seperti biasa, ini masih single speaker. Kualitas suaranya juga belum yang luar biasa hebat-hebat amat. Lalu kemudian opsi perekaman di kamera selfie dan ultrawide-nya ini masih terbatas di 1080p 30 fps aja. Lalu untuk perekaman video di kamera selfie dan perekaman di 60 fps untuk kamera utama ini masih terlihat belum stabil ya. Kemudian untuk haptic feedback ini masih kurang gitu mantap. Lalu untuk beberapa game, setting di atas 60 fps itu belum terbuka. Tapi ingat, ini bukan keterbatasan dari SoC atau HP-nya, ini lebih cenderung gamenya yang belum ngebuka. Dari sisi kelebihannya, desainnya terlihat dan terasa mewah di tangan. Bodinya ini tipis dan ringan, enak banget dipegangnya. Performanya udah cukup mumpuni untuk kelas harganya. Kamera belakangnya memang cuma ada 2, tapi keduanya sama-sama kamera yang fungsional. Bukan kamera bonus nih, nggak ada kamera bonus di sini. Kemudian hasil foto dan videonya udah cukup mantap. All new Aura Light-nya, sekali lagi ini Vivo mengadakan upgrade untuk sistem lighting di smartphone mereka dan ini sangat menyenangkan sekali memang ya, sangat berguna. Kemudian baterainya dipasang 5500 mAh dan awet ternyata. Lalu refresh rate-nya 120 Hz adaptif dan ada opsi pengaturan untuk aplikasi yang bisa diizinkan dan yang mana yang nggak mau diizinkan untuk mencapai 120 Hz.
GHz. Lalu ada sertifikasi IP64 ya. Dia kedap debu dan dia splash resistant. Jadi kalau cuma kena hujan-hujan doang aman yang satu ini. Kemudian konektivitasnya lengkap, ada NFC multifunction juga di sini. Sensor-sensornya juga lengkap di sini. Isi paket penjualannya juga lengkap. Lalu dia sudah pakai Android 14. Ada janji update selama 2 tahun untuk Androidnya dan ada 3 tahun untuk security update-nya. Ya terlihat ya, Vivo V30 ini terbilang naik kelas dari pendahulunya. Banyak hal yang terasa meningkat di sini kalau dibandingkan dengan Vivo V29e. Lalu smartphone ini cocoknya buat siapa? Ya tentunya akan cocok buat kalian yang cari smartphone all-rounder dengan daya tahan baterai yang panjang, tapi tetap ingin punya smartphone yang tipis dan ringan. Selain itu desainnya yang modern dan menarik ini bisa membuatnya berbeda dibanding kebanyakan smartphone di kelas harganya saat ini. Overall ditambah dengan kemampuan daya tahan baterainya yang luar biasa, rasanya sih di kelas harganya ini adalah satu smartphone yang sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Deddy Irfan, Jakarta TV.